Sudah hampir habis 2022 dan tentu saja 2023 diharapkan bisa lebih baik lagi kondisinya. Meskipun kondisi geopolitik masih belum stabil, tetapi ada harapan terutama pasca kemarin penyelenggaraan presidensi G20 juga berjalan dengan apik dan komunike berhasil disepakati bersama. Tentunya diharapkan ada hawa segar dan secerca harapan bagi negeri ini supaya industri bisa berkembang dan pertumbuhan ekonomi pun bisa semakin baik lagi. Tetapi apakah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo berkali-kali berkaitan mengenai kehati-hatian mengenai resesi global ini perlu juga diwaspadai bersama. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai waspada resesi global, mengapa harus optimis. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada tim asistensi Menko Perekonomian Pak Raden Pardede. Pak Raden selamat malam, pemirsa boleh disapa dengan menggunakan mic-nya Pak Raden. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian dan semuanya. Sehat Pak Raden ya? Sehat, sehat Harus selalu walafiat. sehat ini sepertinya. Dan kemudian ada Prof. Hendrawan Supratikno, anggota Komisi 11 DPR RI. Prof. Hendrawan apa kabar? Sehat dan salam semangat. Harus terus semangat. Terima kasih Prof. Hendrawan sudah berkenan hadir. Selanjutnya ada Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Bapak Bobi Ghafour Umar. Pak Bobi apa kabar? Terima kasih sudah berkenan hadir. Sama-sama, terima kasih. Dan ada Ekonom Indef Mas Tauhid Ahmad. Mas Tauhid apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa Ini kabar semuanya? Kita ke Mas Tauhid dulu deh. Catatan Mas Tauhid. Apakah memang sama dengan Mas Bang Faisal? Ya, saya kira perlu diwaspadai karena memang pertama ya berbagai analis lembaga dunia membuat dua skenario ya. Skenario pesimis terhadap perekonomian kita, bottom line-nya itu di angka pertumbuhan ekonomi cukup rendah begitu ya. Stanley and Morgan itu 4,5% pada tahun depan, kemudian OECD 4,7%. Bank Indonesia juga memiliki range yang cukup jauh, 4,5 sampai 5,5. Itu artinya bisa saja ketika kita mengalami situasi terkendala gejala ekonomi global, kita berada pada wilayah ekonomi yang menurun begitu ya. Mungkin tidak resesi ya, tetapi bahwa ini sebagai tanda-tanda bahwa kita dihadapkan pada situasi yang cukup sulit meskipun tentu ini harus dijawab. Ini tentu saja kan target bisa saja melebihi dari batas bawah yang tadi disebutkan oleh lembaga dunia. Tentu prediksi ini harus dijawab dengan semangat optimisme gitu. Tentu harus banyak upaya yang harus dilakukan baik menghadapi tadi gejala katakanlah inflasi global, kemudian lockdown Cina, terus kita tidak sampai yang paling prinsipil adalah kita tidak tahu apakah perang Rusia-Ukraina itu bisa selesai di tahun depan. Nah itulah pokok persoalan yang kemudian harapan bahwa semangat optimis juga harus diwaspadai begitu. Tapi kalau kita melihat dengan pertumbuhan Indonesia di kuartal ketiga ini kan masih di atas 5. Ini hal yang cukup menggembirakan jika dibandingkan dengan kondisi negara-negara lain yang justru malah minus. Ya, ada yang minus memang, tetapi juga ada yang lebih tinggi dari kita ya. Vietnam itu di atas 10, jadi tergantung kita membandingkannya tentu saja ya. Tapi kita juga bersyukur karena memang di tahun 2022 ekonomi kita kami yakin di atas 5%. Cuma mungkin nanti gejala perlambatan itu kan contagion effect dari negara lain maupun negara-negara yang menawarkan suku bunga yang menarik itu akan membuat putaran uang bisa saja dari kita keluar dan ini mengakibatkan pengetatan likuiditas semakin cepat. Nah ini yang kemudian mempengaruhi sektor real begitu. Saya kira memang tahun 2022 ya saya kira lebih baik dibandingkan 2023 karena kondisinya 2022 kita selesai pandemi, ekonomi domestik mulai menguat begitu ya. Walaupun ada perang tapi katakanlah efeknya mungkin relatif kecil. Nah yang kita khawatirkan bahwa pengetatan likuiditas itu akan semakin memburuk di tahun depan. Nah itu yang saya kira menjadi challenging paling besar begitu. Kita coba tanya sama pengusaha, Pak Bobi. Nah ini kan Bapak nih bidang industri. Kalau melihat memang geliatnya sudah lebih baik ya karena pertumbuhannya juga di atas 5 dan sesuai dengan target pemerintah 2023. Tapi Pak Jokowi terus mewanti-wanti loh, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Bagaimana kemudian pengusaha sendiri melihat kondisinya? Kita melihat dalam 15 bulan berturut-turut dari sisi PMI Index di atas 50.
Bulan September masih 53,7. Memang terjadi penurunan. Bulan Oktober 51,8 dan terakhir di November 50,3. Tapi indeks di atas 50 berarti masih ekspansif. Ini adalah 15 bulan berturut-turut. Berarti di masa pandemi pun industri manufaktur tetap tumbuh. Nah, hanya apa yang menyebabkan kita sekarang mulai melambat adalah beberapa sektor saja yang memang menggantungkan pasarnya kepada ekspor. Sedangkan market domestik kita ini kuat. Ekonomi di kuartal ketiga 5,72, tumbuh dari 5,44. Ya, jadi kalau saya lihat bahwa ada optimisme di pasar domestik. Dan pasar domestik ini kita lihat dari awal tahun, dari sisi manufaktur atau industri, kita memang sukses sekali lah melewati masa-masa pandemi dan kita mempersiapkan untuk ekspansi. Jadi kalau ditanya 2023 mungkin hanya Tuhan yang tahu kapan sampai bisa berakhir ya Rusia. Tapi kita lihat sampai kuartal pertama at least kita masih sangat optimis. Nah, kemana kita mau bergerak? Kita mungkin yang selama ini bergantung pada pasar ekspor, kita coba sekarang masuk pasar impor dan pemerintah sudah benar lah. Belanja negara, belanja daerah itu memakai TKDN 40%. 40% itu hampir 400 triliun. Ya, jadi suatu market yang kuat, hanya tinggal bagaimana kita membentengi market kita ini untuk produk dalam negeri. Sehingga ekonomi bisa berjalan. Nah terakhir, ekonomi kita ini bergerak dari mana sih? Dari level menengah ke bawah atau UMKM. Ya UMKM ini 97% tenaga kerja kita ada di sana. Penyumbang PDB 61% lebih. Dan pergerakan ekonomi desa dengan KUR, dengan program-program pemerintah rupanya cukup berhasil. Jadi ada daya beli lah, itu dari kami. Jadi ada yang perlu dijaga sebenarnya, terutama berkaitan mengenai daya beli dan bagaimana UMKM ini sebagai penopang. Tapi kalau kita lihat dengan belanja di anggaran yang masih ada 500 triliun belum terbelanjakan dengan baik. Nah bagaimana sebenarnya pengawasan DPR termasuk juga strategi pemerintah supaya serapannya ini lebih baik lagi agar tidak kemudian sia-sia dan justru tidak terserap dengan baik. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ini kita langsung ke Prof. Hendrawan. Prof. Hendrawan itu belanjanya kan mesti digenjot kalau kita supaya ekonominya bergerak. Tapi masih ada silpanya loh Prof. Jadi yang pertama, saya mengapresiasi optimisme dari pelaku usaha ini. Sebab kalau pelaku usaha sudah optimis, politisi tinggal mendorong agar optimisme itu dijalankan dengan kehati-hatian, kewaspadaan. Jangan sampai optimisme itu membuat kita takabur, lupa diri. Nah soal tadi belanja yang masih menumpuk lebih dari 500 triliun di daerah dan seterusnya, ini kan penyakit yang setiap tahun ada, seperti inflasi cabai, persoalan-persoalan yang kita bahas ini kan sudah dibahas 50 tahun yang lalu. Jadi itu sebabnya, ya, itu sebabnya kita harus mencari metode yang terbaik agar penyakit ini bisa disembuhkan. Nah salah satu caranya adalah ketika kami melakukan kajian, sering sekali petunjuk-petunjuk teknis itu berubah-ubah. Daerah itu mengeluh, kenapa setiap kali kita menunggu sesuatu ada perubahan petunjuk teknis. Sehingga mereka selalu menunggu konfirmasi dulu ke pusat. Nah ini mempersulit daerah untuk segera membelanjakan anggarannya. Tentu terus kemudian kontrak-kontrak yang harus menunggu petunjuk-petunjuk teknis itu. Ini mempersulit. Tentu saya tidak menafikan motif-motif lain ya. Tetapi itu selalu terjadi. Ini kan berarti ada sesuatu yang permanen, sesuatu yang by design ya selalu dibuat supaya bisa berulang seperti ini. Ini yang harus dipecahkan, harus solution oriented. Itu sebabnya kami setuju secara normatif harus digenjot agar belanja dipercepat, agar serapan untuk produk-produk UMKM dengan tadi TKDN yang sudah ditentukan 40% ya itu bagus. Tapi penyakit ini kan berulang terus. Why? Nah pertanyaan ini yang selalu tidak pernah dijawab dengan baik. Sama dengan defisit APBN, kita selalu defisit ya sejak Orde Baru ya. Tetapi kenapa kok tidak bisa kita membuat anggaran surplus misalnya? Kan ini pertanyaan besar. Subsidi, kita sadar subsidi salah sasaran.
Karena subsidi yang terbaik untuk orang, bukan untuk barang. Tapi kan kita pertahankan terus penyakit ini. Berarti banyak kenyamanan-kenyamanan yang dilahirkan dari status quo seperti ini. Itu. Coba kita tanya Pak Raden, ini ada beberapa catatan yang kemudian perlu evaluasi agar nanti di tahun depan ada perbaikan-perbaikan, karena reformasi struktural yang dicanangkan sebenarnya sudah ada progresnya jadi lebih baik lagi. Nah, agar lebih baik dan pertumbuhan yang ditargetkan itu bisa tercapai tentunya, bagaimana kemudian strategi pemerintah Pak Raden? Pertama, komplain dari bapak-bapak, ya baik itu pengusaha maupun para, saya pikir pengamat itu kita hargai itu. Tapi juga kita lihat bahwa komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan itu kan ada. Memang persoalannya adalah kita nggak bisa mengharapkan itu overnight. Apa yang dikatakan oleh Bapak dari DPR ini, teman saya lama ini saya pikir adalah masalahnya itu adalah di kita semua yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah. Ya, ini kan sudah masalahnya tadi yang Bapak katakan itu adalah sudah masalahnya sampai ke budaya kita, mungkin ini yang kita harus perbaiki. Nah, menurut saya sih kita harus perbaiki bersama ini. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah dari sisi APBN, saya pikir dari sisi kerangkanya sudah benar. Nah, implementasi di lapangan memang itu yang masih menjadi tantangan tersendiri. Nah, sekarang ini apa yang dikatakan tadi bahwa sangat sering sekali kita lihat, bukan sangat sering, malah trennya selalu begitu. Kita sangat menjumpai bahwa menjelang akhir tahun baru belanjanya jor-joran. Ya. Juga memang ada tipikalnya itu kita membayar juga kepada para kontraktor itu menjelang akhir tahun. Mungkin ini yang dikatakan tadi, harapan kita adalah bahwa pemerintah harus memperbaiki dari sisi administrasinya ini. Ini administrasinya, karena tidak baik juga buat para misalkan kontraktor yang kita sudah pakai jasa mereka, baru kita bayar 3 bulan atau 5 bulan berikutnya. Kenapa nggak dilakukan sekarang? Kenapa nggak dilakukan 3 bulan sebelumnya yang mereka bisa belanja? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya pikir tadi kalau dikatakan pertumbuhan ekonomi kita selama 3 kuartal berturut-turut itu kan di atas 5% dan terjadi percepatan sampai 5,7%. Bahwa apa yang diingatkan oleh Bapak Presiden melalui pertemuan-pertemuan secara terbuka adalah saya pikir hal yang baik juga. Bahwa tahun depan kalau kita lihat tadi bagaimana range dari prediksi-prediksi itu kan makin lebar. Kalau jarak dari yang rendah ke yang paling tinggi itu makin lebar, itu berarti ketidakpastian tinggi itu. Jadi misalkan kalau jaraknya itu sempit dari 4,8 ke 5,2 itu kan 0,4 itu dibandingkan dengan 4,5 ke 5,5 tadi itu menunjukkan bahwa sangat sulit untuk memprediksi. Itu yang paling simpel kita lihat. Kenapa sulit memprediksi? Memang sangat sulit sekali. Kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi tahun depan. Sama juga kalau kita ditanya mengenai exchange rate atau rupiah pun tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas saya pikir kita itu ya secara relatif itu jauh lebih baik dari banyak negara. Itu adalah satu penghiburan juga buat kita kan, bahwa kemungkinan tahun depan akan lebih rendah dari tahun ini pasti. Ya. Tapi kemudian kita lihat dibandingkan dengan banyak negara lain, sebetulnya kita relatif oke. Tadi apa yang dikatakan oleh Pak Bobi itu benar, karena ketergantungan kita kepada ekspor itu hanya sekitar 20-25%. Kita sangat tergantung kepada domestic demand ini. Ya, jadi permintaan dalam negeri. Permintaan dalam negeri kita yang kuat inilah sebetulnya yang menjadi senjata kita utama. Dibandingkan dengan banyak negara yang terlampau tergantung kepada ekspor, mereka sekarang kena. Ya. Jadi
karena permintaan dunia kan menurun ini. Ya, ekspor tadi dikatakan sudah mulai menurun. Tetapi untung domestic demand kita, permintaan dalam negeri kita masih ada. Nah, disinilah mungkin nanti ada fleksibilitas baik dari belanja yang dikatakan tadi. Jadi kalau memang tahun ini agak seret itu belanjanya, tahun depan nggak boleh lagi itu. Jadi apa yang diingatkan oleh tadi Bapak ini adalah bahwa tahun depan itu tidak boleh diulang. Nah, itu yang perlu saya pikir, peringatan-peringatan bahwa tidak lagi business as usual seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden itu bagus sekali. Demikian juga bukan hanya kepada pemerintah ya, atau birokrasi, tetapi kepada dunia usaha juga, kepada rumah tangga juga. Ya, rumah tangga itu artinya jangan menjadi takut untuk belanja juga. Belanjalah normal ya. Kalau masih ada uang belanjalah. Karena kalau tidak belanja, domestic demand-nya menjadi turun. Ya. Orang Indonesia tidak pernah takut belanja, justru dahaga belanjanya luar biasa. Apalagi akhir tahun, Oh, orang-orang apalagi sudah sibuk mau liburan kemana kira-kira begitu ya. Yang berat adalah uang untuk belanjanya ini yang nggak punya itu. Kan? Kita jeda dulu saja, kita akan lanjutkan. Kita kembali tanyakan kepada Bapak Tauhid, tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya ada loh upaya-upaya dan konsistensi untuk bisa menjaga agar kebijakan dan target-target ini tetap stabil, itu terus diupayakan sebenarnya. Ya, saya kira memang tugas pemerintah berada pada wilayah itu ya. Tapi kalau kita lihat fakta tadi, penyerapan anggaran yang belum optimal, kemudian sumbangan ya, government expenditure dalam pertumbuhan ekonomi masih negatif begitu. Itu menunjukkan bahwa pada sisi ini jangan sampai bahwa semua diserahkan ke masyarakat. Peran pemerintah ada, tetapi kelihatannya nggak kelihatan dalam proses perkembangan ekonomi. Nah, ini yang saya kira akhirnya membuat ekonomi kita yang seharusnya tumbuh lebih tinggi menjadi kurang optimal begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga berkaitan dengan perbaikan-perbaikan dari sisi regulasi begitu ya. Tahun ini saya kira 2 tahun terakhir banyak sekali omnibus ya, yang kemarin Cipta Kerja, sekarang jasa keuangan dan sebagainya. Nah, dalam periode transisi ini ternyata tidak serta-merta membuat cepat begitu ya. Yang saya lihat misalnya omnibus Cipta Kerja ya, investasi besar masuk ya, tetapi ternyata tren pertumbuhan jumlah cipta kerjanya turun begitu ya, kalau kita lihat data realnya. Karena apa? Yang masuk investasi justru di sektor tersier begitu. Nah, itu yang menurut saya akhirnya tidak dikawal pada level implementasi begitu. Padahal itu yang paling penting gitu. Undang-undangnya digarap, diimplementasinya tidak dikawal, sehingga apa? Multiplier ekonominya menjadi tidak nendang. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan kita. Nah, meskipun kita tahu misalnya 2023 targetnya 1.400 triliun, tetapi dalamnya kalau misalnya tidak dikawal, masukannya sektor padat karya, menggandeng UMKM, berada pada sektor industri dan sebagainya, itu akan sama aja besar dinilai tapi multipliernya akan rendah. Nah, ini yang saya kira penting. Termasuk sekarang misalnya regulasi undang-undang P2SK ya, menguatkan sektor keuangan. Idealnya betul ya, tapi jangan hati-hati, ini juga bisa menjadi katakanlah batu sandungan di kemudian hari, diperkuat tapi masih banyak sisi lubang ke depan begitu. Nah, apalagi misalnya tahun depan ya, kita sangat tahu bahwa situasi akan lebih buruk begitu ya. Tadi sampaikan kita akan sedikit melambat, butuh fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini butuh sektor keuangan yang kuat. Nah, itu yang saya kira memang harusnya ditambal begitu. Nah, saya kembali lagi tadi bagaimana penguatan tadi ya. Tadi masalahnya kita yang masih PR saya kira tahun depan adalah mengatasi inflasi. Ya, inflasi kita yang belum selesai adalah inflasi volatile food ya. Ini disebabkan tadi harga cabai, bawang merah dan sebagainya sudah 30 atau 40 tahun nggak pernah selesai. Tapi tidak ada namanya perluasan lahan cabai sampai sekarang atau mengatasi perubahan iklim begitu yang sangat masif ya dari kementerian terkait untuk memproduksi di luar skenario waktu yang sudah ditentukan. Padahal ini penting dan itu penyumbang inflasi terbesar saat ini. Dan ini yang kemudian membuat kita mengalami penurunan. Inflasi 2 bulan terakhir ini karena beras begitu. Ternyata kalau kita lihat beras kita surplus, tetapi pengadaannya terlambat.
menyerap beras di dalam negeri terlambat begitu. Sehingga kita harus lakukan impor ya, kasihan petani kita lagi. Nah ini yang kemudian membuat satu potensi untuk mengoptimalkan sumber daya dalam negeri, penguatan sektor domestik di tengah situasi nanti semakin memburuk itu menjadi kurang optimal atau masih menjadi ganjalan lah begitu Mbak. Tapi sebenarnya Prof, diingetin nggak sih Prof pemerintahnya kalau di DPR itu? Karena ini kan kaitannya dengan kementerian terkait tentunya. Ya tentu memang salah satu fungsi utama DPR kan memang pengawasan. Jadi kami terus-menerus memonitor ya, memanggil dalam rapat kerja. Tadi Mas Taufik menyebut omnibus. Ini kan karena kita memang berhadapan dengan obesitas regulasi yang luar biasa. Undang-undang yang saling berbenturan ya, yang peraturan-peraturan pelaksanaannya berbenturan. Itu sebabnya kita melakukan tadi untuk mengurai simpang siur dan keribetan ini kita buat dengan metode omnibus. Dan ini omnibus yang ke-6 yang akan segera dikeluarkan, reformasi sektor keuangan dengan merevisi sekaligus 15 sampai 16 undang-undang di sektor keuangan. Jadi tujuannya kami ini berusaha memberikan kerangka regulasi yang sehat gitu Pak, agar pemerintah tidak menghadapi kendala di dalam tadi menjalankan kebijakan dan program-program kerjanya. Pokoknya DPR sangat kooperatif, ya. Kan kita sudah tahu semua, koalisi pendukung pemerintah sangat dominan di DPR. Itu sebabnya pemerintah minta apa saja, bahkan hak budget selama 3 tahun, ya kan? Itu full support kita untuk pemerintah. Jadi sekarang memang kualitas pelaksanaan, ya, eksekusinya, kemudian kualitas birokrasi, ya, untuk menjalankan tadi, termasuk reformasi dalam bidang administrasi dan seterusnya. Begitu. Tapi apalagi sebenarnya yang dibutuhkan oleh pengusaha supaya paling tidak perlambatan yang terjadi ini bisa diminimalisir dan pengusaha ini tetap bisa berjalan dengan baik bisnisnya. Saya senang dengar tadi Profesor bilang ada hubungan yang saling mendukung di DPR sama pemerintah. Berarti anggaran lancar, keputusan cepat. Nah kami pengusaha itu butuh itu. Ya jadi butuh program sama supporting regulation yang bisa mendorong kami. Bukan program atau peraturan atau pajak atau apapun yang memberatkan kami. Nah sebagai contoh, sekarang kita tahu walaupun dengan seluruh optimisme yang ada, begitu besar market domestik dengan 270 juta orang, suku bunga naik, pasti pinjaman naik. Yang kedua, biaya energi naik, otomatis transportasi naik. Belum lagi yang lain-lain, ya UMR naik gitu. Nah dari situ kita kan yang bisa kita lakukan apa? Supaya kita tetap kompetitif, efisiensi. Tapi dengan optimisme ini kita ternyata masih ekspansif. Nah kita kan kalau pengusaha tuh ada beberapa golongan. Ada pengusaha jiwa pedagang misalnya, itu kan cuma lihat sesaat. Tapi kalau pengusaha berjiwa investor, dia memikir nggak cuma hari ini, dia pikir 10 tahun ke depan Indonesia mau kemana. Dengan seluruh sumber daya manusia kita, dengan seluruh yang sekarang nih faktor demografi sampai 2035, ini produktif sekali. Mereka akan belanja, mereka akan kerja. Belum lagi sumber daya alam. Dulu nikel jual cuma $600, sekarang menjadi bahan baku industri $15.000. Jadi ekonomi kita nih sekarang ternyata dibangun dengan nilai tambah. Dan itu mulai kerasa. Salah satu contoh yang akan cepat ini adalah EV. Electric vehicle. Kita punya kobalt, kita punya nikel paling besar di dunia. Ya selama ini cuma jual bahan mentah kayak tembaga dan sebagainya. Nah ini kita bikin ekosistem yang namanya electric mobility. Dari mulai baterai, hulunya sampai dengan kendaraannya. Nah ini kan bisnis-bisnis baru ya. Nah itu ternyata menggerakkan ekonomi. Nah belum lagi yang tadi 61% kontribusi UMKM-nya. Dana desa jalan, pembangunan di daerah jalan. Dan dulu ya saya ingat, selalu pembangunan Indonesia itu terkonsentrasi di Jawa, 70% lebih. Sekarang investasi itu udah lebih besar sedikit di luar Jawa. Jadi Indonesia Timur ini udah mulai jalan ekonominya, yang dulu nggak jalan. Nah jadi akhirnya ekosistem kita ini lagi menuju ke suatu take off yang udah benar. Hanya ada kontraksi nih gara-gara inflasi resesi global. Makanya market domestik kita perkuat.
Yang bisa ekspor atau yang memang sekarang menjadi unggulan kita mengakibatkan 30 bulan berturut-turut kita surplus, itu tetap didorong. Nah saya pikir ini suatu kombinasi, tinggal pemerintah mesti bersahabat sama kita nih. Baru untung dikit udah dipajekin. Nah jangan begitu gitu loh. Terus belum apa-apa dikit, 11% mau naik 12% PPN. Itu 1% itu kenanya impactnya besar loh. Nah ini yang kita butuhkan. Kayak odol Pak. Kita biasa ngangkut truk 6 ton, mau dipotong karena jalanan rusak, jangan sekarang lah gitu, tunda sedikit. Lagi efisiensi kita ini supaya bisa jalan, itu Mbak. Itu udah dalam pembahasan belum sih Pak Raden yang tadi dibahas ini? Aspirasi-aspirasi ini. Iya, saya pikir begini ya, satu ya kalau saya boleh tanggapi apa yang dikatakan oleh tadi Pak Taufik adalah seperti kita doom case scenario, ya kan? Sebetulnya kan tadi yang kita sudah katakan bahwa kita lihat data-datanya jelas kita tidak seperti sampai doom case scenario, bahkan kita jauh lebih baik dari banyak negara. Yang kedua, tadi berkaitan dengan budget atau belanja pemerintah. Sebetulnya penggerak daripada ekonomi kita itu kalau kita lihat, ya, peranan pemerintah itu hanya 8% dari belanja, dari total PDB kita. Yang paling besar itu adalah dunia usaha. Jadi kalau dunia usaha seperti Pak Bobi ini sudah sangat optimis dan mereka mau bekerja lebih baik, itu akan sangat bagus sekali. Pemerintah itu sebetulnya benar, itu mensupport. Bukan dia sebagai motor. Memang pada saat kita COVID tahun 2020 itu benar-benar pemerintah, kita lihat saja dalam tempo 6 bulan kita belanjakan 700 triliun itu. Ya. Tapi kalau sudah lewat dari situ dan kalau kita lihat indeks kepercayaan konsumen, kemudian tadi PMI sudah naik. Kalau private sudah bisa, kalau swasta sudah bisa, ya itu yang mau kita dukung. Pemerintah harus kemudian harus menarik diri ke belakang. Karena dana kita pun terbatas. Kenapa? Kalau dana kita belanja, artinya belanja pemerintah terus-terusan digenjot, ujungnya defisit, ujungnya hutang, kita ribut juga. Dalam suasana sekarang ini, negara-negara yang hutangnya banyak, di tengah suku bunga yang tinggi, di tengah US dollar yang menguat, kolaps. Kita tidak masuk di kategori itu sekarang, itulah contohnya. Jadi tentu kita harus perbaiki, kita akui itu. Tetapi juga jangan juga menjadi pesimis, seakan-akan kita ini menjadi tidak ada jalan lain keluar. Ada. Dan tadi yang saya katakan itu, kita akan dapat masukan-masukan daripada dunia usaha, apa yang bisa pemerintah support, mari kita lakukan bersama-sama. Menurut saya seperti itu. Bahkan tadi dikatakan kerjasama antara dunia usaha dengan pemerintah untuk mencari solusi adalah sangat baik. Apalagi kalau didukung oleh Pak Hendrawan di DPR kan, itu sebetulnya yang paling bagus. Jadi ekosistem yang saling mendukung itu, itulah yang sebetulnya yang paling bagus yang kita harapkan membawa ekonomi kita lebih bagus ke depan. Kita tahu kita tidak perfect, masih banyak kelemahan-kelemahan. Tapi komitmen untuk memperbaiki itu ada, saya pikir itu yang harus kita terus dorong itu Pak. Jadi sebenarnya sudah ada kesepahaman untuk bisa mendorong agar kondusivitas, stabilitas itu bisa terus terjaga, agar terus berusaha lebih baik lagi bisnisnya, agar anggarannya bisa terus terjaga dari pajak dan lain-lain. Tapi gimana supaya genjotan pajak ini bisa terus naik, agar kebutuhan anggarannya terpenuhi, jadi pertumbuhannya bisa terus naik. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Jadi kenapa kita harus tetap optimis meskipun 2023 akan hangat situasinya dan dimungkinkan gelap kalau kita lihat global. Kita ke pengusaha dulu. Nggak gelap-gelap amat. Oh. Jadi global itu ada negara maju memang justru pertumbuhannya rendah. Tapi negara berkembang ini relatif bagus. Nah kita kan ngelihat market itu Indonesia 270, ASEAN 600 juta orang. Kita ini lagi rising star lah. Ya IMF direkturnya bilang Indonesia ini titik cerah dari semuanya. Nah, cuman kembali dari dunia usaha. Apa sih yang kita mesti siapkan? Ya memang sekali lagi, walaupun dengan segala macam situasi, optimisme itu ada. Karena kami merasakan.
Tinggal langkah-langkah kami mohon didukung. Ya jangan nanti tiba-tiba ada ini, ada itu dan sebagainya. Nah kembali lagi ada beberapa yang memang perlu disupport nih, ada Pak Raden nih ya. Udah bagus loh, pemerintah sudah bagus, PMI kita semua naik, tapi ada beberapa yang mesti support. Misalnya Pak, kami ini kan lagi membangun yang namanya circular economy, ngangkat UMKM nih. Ya, nah tapi juga bantu kami untuk bisa kita ngangkat mereka secara cepat. Peraturannya ditambahin. Terus kemudian yang masalah pajak jangan dinaik-naikin dulu. Yang kedua, kalau bisa nih, kita ini kemarin menikmati, survive, banyak pengusaha yang kena terdampak langsung akibat pandemi. Bank-bank kita ini diminta melakukan restrukturisasi dan ini akan berakhir Maret 2023. Nah, bayangkan kami nggak boleh PHK, bayar THR mesti pas waktunya gitu ya. Ada kenaikan energi, tapi tiba-tiba bunga bank balik lagi, cicilan bank balik lagi, belum tentu siap. Nah, coba dipikirkan, tolong panjangin setahun lagi deh, yang itu sampai 2024 supaya napas kita ada. Nah, setelah itu silahkan kita balik kondisi normal. Nah, itu yang banyak kemudian dari kemarin-kemarin ya Pak Raden. Mau dijawab langsung? Boleh, boleh. Ini kebetulan baru-baru ini sudah ada keluar, saya pikir surat POJK ya. Pertama disebutkan di situ bahwa khusus untuk SMI itu diperpanjang sampai 2024. Jadi yang small, medium dan juga menengah itu diperpanjang. Yang kedua adalah secara sektor ada dua sektor, beberapa sektor utama yang padat karya, terutama yang berkaitan dengan tekstil, garment, kemudian ya, alas kaki dan furniture juga diberikan kelonggaran sampai 2024. Ya, termasuk pariwisata. Yang ketiga secara khusus untuk Bali, karena memang Bali itu yang paling terkena Pak Hendrawan itu juga diberikan diperpanjang itu. Jadi ada respons daripada pemerintah di mana pemerintah bersama-sama dengan OJK waktu itu mendiskusikan itu. Kita dengar lagi beberapa nanti yang mungkin akan muncul. Saya pikir benar bahwa pada saat krisis seperti ini justru kita harus mereform, opportunity justru kita lihat pada saat krisis ini. Harapan kita adalah semua memahami ini, seluruh birokrat memahami ini, karena yang paling sulit adalah merubah kultur yang dikatakan Pak Hendrawan tadi. Mudah-mudahan ada keinginan kita untuk memperbaiki lagi tahun depan, karena kalau kita lihat masih ada peluang satu lagi dari luar mungkin, yaitu pada saat zero COVID policy dari Cina ini, saya duga akan selesai itu di semester pertama tahun depan. Jadi mudah-mudahan semester kedua tahun depan kalau Cina mulai membuka, karena dampak perekonomian Cina kepada kita, kalau dia bertumbuh 1%, kita terdampak 0,5%. Karena demand kita itu andalan kita, jadi harapan kita di semester kedua tahun depan itu bisa agak pulih ya, karena Cina bisa recover. Mudah-mudahan tentu mereka menjadi lebih longgar tahun depan. Mas Said. Ya, saya kira memang optimisme itu perlu ada ya, tapi memang ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Era suku bunga tinggi itu sulit kalau misalnya ya, kalau The Fed itu masih ancang-ancang melihat inflasi di Amerika nggak turun-turun. Sekarang masih posisi sekitar 8,8. Jadi potensi The Fed naikkan di tahun depan masih tinggi. Nah, saya kira memang ini yang akan terpengaruh tentu saja di suku bunga, meskipun kita lihat bahwa kalau sampai bulan terakhir laju kredit tetap di atas 10, ada demand tinggi, tapi mewaspadai itu sampai depan itu saya kira harus menjadi catatan penting. Yang kedua adalah nilai tukar. Ini kalau kita lihat seharusnya di APBN nanti di 2023 harus dirubah karena sudah jauh dari asumsi 14.800, sekarang 15.500 sudah jauh. Karena beberapa hal pengaruh ke postur APBN juga terus berubah begitu. Saya nggak yakin bahwa dengan situasi sekarang itu kita cukup mampu ya meredam, kecuali tadi memang kita bersyukur tadi kita nggak habiskan tahun ini dipasang buat tahun depan, Pak. Jadi ada tambahan silva yang mungkin disengaja disiapkan tidak habis, tapi itu menjadi cadangan buat tahun depan. Kalau misalnya tahun-tahun depan ada sesuatu yang buruk dari katakanlah harga minyak, itu menjadi satu poin ya, subsidi masih tetap diberikan meskipun tidak sehat karena tahun depan tahun politik.
maka rupanya itu tidak bisa ditawar. Nah, mudah-mudahan saya setuju dengan Prof. Hendrawan bahwa kita harus berubah, kembalikan ke batas normal, ya subsidi harus dikurangi secara bertahap gitu. Tapi ya paling tidak harus dimulai dari sekarang begitu. Saya kira itu menjadi pondasi kita agar APBN kita lebih sehat begitu. Prof. Hendrawan terakhir Ya, silahkan. dalam pidato kenegaraan pasca pandemi itu, Presiden menyampaikan keharusan sebagai negara bangsa kita untuk melakukan riset. Jadi software lama, praktek lama, himpunan kebijakan aksi lama dan seterusnya itu harus hijrah, ya harus bermigrasi ke software yang baru, kultur yang baru. Nah, tadi saya setuju sekali dengan Pak Raden Pardede, inilah momentum untuk melakukan itu. Sebab kalau ada pandemi, ada kontraksi ekonomi, kita masih business as usual, berarti kita sejarah sudah menawarkan peluang kepada kita. Tetapi kita selalu dungu, tidak memanfaatkan peluang itu. Jadi itu Pak, jadi itu sebabnya marilah kita membangun sinergi, ekosistem yang saling memperkuat satu dengan yang lain, agar apa? Agar besok lebih bagus. We can see a better tomorrow. Nah ini tenang ini kita kalau DPR sudah bicaranya begini ya kan. Jadi kalau kita lihat Pak Bobi ini pemerintah DPR sudah saling sinergi, DPR sudah semakin tenang kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan regulasi yang ditelurkan dan disahkan bisa membuat tenang kira-kira. Mudah-mudahan saja pemirsa apa yang kemudian diharapkan dan dibutuhkan bisa terpenuhi agar kekhawatiran-kekhawatiran di 2023 ini bisa terminimalkan dan tentunya target-target yang telah ditetapkan bisa tercapai agar kita semua warga negara Indonesia bisa menikmati kekayaan negeri ini dan kesejahteraan itu bukan lagi cuman keniscayaan tetapi benar-benar bisa kita nikmati bersama. Terima kasih sekali lagi Mas Tauhid, terima kasih Pak Raden, terima kasih Pak Prof, terima kasih Pak Bobi. Saya Brigita Maunara pamit, selamat malam, sampai jumpa.